Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Portugal Soko. Welcome back to my channel. Sobat Tersenyum, karena ini adalah pintu menuju bahagia. Kita di Ponorogo dan ini adalah Jalan Raya Ponorogo Madiun atau Ponorogo Surabaya. Di sebelah utara perempatan Pabrik Es itu ada sebuah jembatan kawah atau jembatan lama, itu namanya jembatan Sebokor. Nah, kalau orang Ponorogo rata-rata sudah sangat maklumi bahwa jembatan ini adalah boleh dikatakan sebagai jembatan paling angker di Ponorogo. Jadi liputan kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, apabila kita berjalan melalui Jalan Raya Ponorogo Madiun di sebelah utara Pabrik Es, tepatnya di antara kawasan Jembatan Timbang dan sebuah BPR atau bank swasta di sisi barat jalan, maka di tengah-tengah dua bangunan tersebut akan nampak sebuah jembatan kuno, meskipun yang tersisa saat ini hanya tinggal ipeng atau lenengannya saja. Nah, jembatan ini dikenal dengan sebutan Jembatan Sebokor atau Boh Sebokor. Itu sekilas penampakannya. Di bawah jembatan ini hanya tinggal selokan saja. Jembatan Sebokor ini dikenal sebagai sebuah jembatan yang sangat angker di wilayah Ponorogo. Orang-orang tua zaman dahulu banyak yang menyaksikan bahwa di sekitar jembatan Sebokor ini sering terjadi kecelakaan. Bahkan salah satu kecelakaan yang sangat ikonik atau terkenal adalah kecelakaan yang menimpa pasukan pengawal presiden atau Pas Pampres. Mobil Pas Pampres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY tersebut terbalik di titik di mana jembatan Sebokor ini berada. Jika dinalar, karena barangkali jalan ini lurus, halus, kemudian agak jeglong atau permukaannya tidak rata di beberapa sisi. Sehingga boleh jadi karena itu yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi. Namun demikian, ada sebuah kisah menarik, berbau mistis yang melatar belakangi sering terjadinya kecelakaan di tempat ini. Ini erat kaitannya dengan sejarah Kabupaten Ponorogo kurang lebih 300 tahun yang lalu, yang mana saat Kabupaten Ponorogo di bawah pimpinan Adipati Surodiningrat I. Pada masa itu, ada seorang demang bernama Ronggoniti. Ronggoniti ini adalah seorang waroan atau warok, orang sakti pada masanya yang memimpin wilayah Kademangan Keniten. Salah satu kelemahan di antara kesaktian Demang Ronggoniti adalah suka disanjung. Kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pejabat licik di Kabupaten Ponorogo. Nama pejabat tersebut adalah Patih Tambakboyo, yang juga dikenal dengan julukan Patih Margo Ewo, saking liciknya. Nah, Patih Tambakboyo ini kecewa pada Adipati Surodiningrat karena lamarannya terhadap putri sang Adipati ditolak. Maka kemudian sakit hati tersebut membuat Patih Tambakboyo ingin mengadu domba, menimbulkan kekacauan di Ponorogo. Demang Ronggoniti dimanfaatkan oleh Patih Tambakboyo. Demang Ronggoniti kemudian mencuri bokor emas kesayangan Adipati Surodiningrat. Saat itu pula Patih Tambakboyo kemudian melaporkan pada Adipati Surodiningrat bahwa bokor emas kesayangan tersebut dicuri oleh Demang Ronggoniti. Ini tentu saja sebagai upaya mencari muka. Atas laporan tersebut, Adipati Surodiningrat didampingi oleh putra-putranya kemudian mendatangi Kademangan Keniten. Demang Ronggoniti menolak keras tuduhan tersebut. Agar tidak diketahui oleh Adipati Surodiningrat, bokor emas tersebut disimpan dalam perut, ditutupi baju, kemudian diikat. Namun, Adipati Surodiningrat adalah juga orang yang sakti. Maka, perut Demang Ronggoniti ditunjuk dengan tongkat oleh Adipati Surodiningrat. Bokor emas tersebut kemudian jatuh. Merasa malu,
Demang Ronggoniti kemudian mengerahkan anak buahnya para warok-warok di Kademangan Keniten untuk mengeroyok Adipati Surodiningrat dan putra-putranya. Namun, perang tersebut dimenangkan oleh Adipati Surodiningrat berikut putranya. Demang Ronggoniti kemudian lari meninggalkan tempat tersebut, menceburkan diri ke sebuah beji atau kolam air besar. Kolam air inilah atau beji inilah yang kita kenal sebagai posisi jembatan Sebokor sekarang ini. Adipati Surodiningrat yang melakukan pengejaran kemudian menunggu munculnya Demang Ronggoniti dari dalam beji. Lama menunggu hingga tiba saatnya waktu sholat. Maka Adipati Surodiningrat kemudian mengerjakan sholat di pinggir beji tersebut. Nah, saat sang Adipati melakukan peribadatan tersebut, Demang Ronggoniti muncul dari dalam beji. Tongkat pusaka sang Adipati kemudian dicurinya. Selesai melakukan sholat, sang Adipati menyadari bahwa tongkat pusakanya hilang. Dalam hati, sang Adipati sudah mengetahui bahwa tongkat tersebut dicuri oleh Demang Ronggoniti. Maka kemudian keluarlah sebuah kalimat dari mulut sang Adipati. Demang Ronggoniti, kau sudah berani mencuri tongkat pusakaku. Semoga tongkat itu menjadi ekormu. Saat itu pula, Demang Ronggoniti berubah menjadi seekor buaya lorek atau buaya belang. Dan tongkat sang Adipati benar-benar menjadi ekornya. Demang Ronggoniti yang belum menyadari hal tersebut kemudian muncul ke permukaan menantang perang tanding sang Adipati. Namun sang Adipati kemudian menunjukkan bahwa perang tanding hanya akan dilakukan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan seekor buaya. Saat itulah baru Demang Ronggoniti menyadari bahwa wujudnya sudah berubah. Demang Ronggoniti meminta maaf dan memohon kutukan sang Adipati dicabut. Adipati Surodiningrat memaafkan. Namun soal perubahan wujud, sang Adipati menyatakan bahwa itu adalah takdir yang kuasa. Dan itu terjadi juga karena ilmu buaya yang dimiliki oleh Demang Ronggoniti. Nah, sejak saat itulah beji Keniten kemudian ditempati atau dihuni oleh buaya siluman, buaya belang, jelmaan dari Demang Ronggoniti yang sakti. Konon, menurut mitos, buaya siluman inilah yang kemudian sering mengganggu para pengguna jalan di mana jembatan Sebokor berada. Beji itu sekarang tak lagi ada, bahkan tersisa selokan saja. Jembatan Sebokor juga terlihat bekas-bekasnya. Jembatan yang asli sudah tertutup oleh jalan yang diaspal halus seperti ini. Sekali lagi, ini hanyalah mitos. Meski demikian, erat kaitannya dengan sejarah perjalanan Kabupaten Ponorogo. Dan setidaknya, kisah ini tercatat pula dalam buku sejarah satu-satunya di Ponorogo, yakni Babat Ponorogo tulisan Mbah Purwo Wijoyo. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Oke sedulur, ini vlog kita kali ini dokumentasi kali ini tentang Sebokor atau jembatan Sebokor, sebuah folklore atau kisah rakyat yang barangkali untuk masyarakat Ponorogo berusia ya 50-60 tahun ke atas lah, atau barangkali 82 tahun malah sudah sangat familiar dengan kisah-kisah ini, urban legend semacam itu, barangkali kisah yang lebih tepat. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat dan kita akan terus menggali kisah-kisah tentang apa yang terjadi di seputaran kita, babat ya, atau kisah-kisah masyarakat yang tentu saja ada kaitannya dengan tempat-tempat bersejarah di Ponorogo. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam